Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Saya Tia, saya hobi berkebun. Sebelumnya perkenalkan dulu buat kalian yang belum kenal, saya ini ibu rumah tangga biasa yang mengasuh 2 anak balita. Jadi yang saya sharing di video ini atau beberapa video sebelum dan selanjutnya itu murni hasil dari kebun saya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, jangan khawatir karena hal itu tidak menjadi batasan buat kita. Jadi mau ibu-ibu rumah tangga atau ibu pekerja sama-sama bisa punya kesempatan untuk merawat lingkungan kayak gitu. Terus kalau ada yang tanya kenapa sih mau repot-repot berkebun padahal beli aja murah? Karena saya ingin menstabilkan hidup saya. Jadi lebih tepatnya ya awalnya sih memang untuk berhemat ya, karena kan pengen kita apa-apa petik sendiri, apa-apa dari hasil kebun sendiri, jadi mengurangi pengeluaran rumah tangga. Tapi makin kesini malah saya banyak sekali manfaatnya. Contohnya anak saya itu bisa mengenal alam, bisa tahu proses bahwa menuju ke hasil itu ada step-stepnya, dan di luar kuasa kita itu ada kuasa yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita usaha jungkir balik apapun, tapi kalau Allah mempermudah ya bakal dipermudah, tapi kalau memang belum rezeki ya sudah, berarti tanaman itu bakal mati. Jadi kayak gitu, ada proses-prosesnya. Terus saya juga bisa menikmati hidup ya, karena lihat alam, lihat tanaman kita tumbuh itu kayak gimana ya, kita tuh punya kayak wah hasil kesenangan sendiri gitu kan, kebanggaan sendiri, wah akhirnya bisa tumbuhin gitu. Jadi teman-teman, nah kenapa kalian lihat video saya agak berbeda, di saya di kebun tapi saya sekarang ada di teras. Nah kali ini saya mau sharing bahwa ini dia contohnya kalau yang orang happy berkebun ya, terlalu banyak bibit. Ini dia, ini masih ada lagi nih. Saya juga masih punya ini loh, teman-teman. Penasaran, ini adalah cangkang telur yang saya jemur, haluskan dan blender. Kayak gitu. Dan ini adalah salah satu kalsium yang bagus banget buat tumbuhan. Ini organik ya, jadi no kimia. Ini saya punya 2 waktu itu. Saya dapat dari tetangga saya yang kebetulan jualan kue, jadi dia ada banyak, 1 kresek besar tuh saya olah sama anak-anak saya. Nah jadi mereka dapat ini kan sensori dari berkebun tuh, jadi nggak perlu mahal-mahal loh teman-teman. Oke, lanjut aja, terlalu banyak interupsi saya di awal. Saya mau sharing bahwa jenis bibit yang biasa saya pakai apa aja. Bentar, saya keluarkan nih toples kayak begini nih, saya sering pakai. Nah saya masih minus di penyimpanan ya teman-teman. Kalau ada yang tahu bisa share di kolom komentar ya, gimana caranya simpan bibit yang baik kayak gitu. Saya punya bibit kenikir loh, 9 2005, artinya dia habis gini expired. Oke. Bentar, saya masih ada banyak sekali, ada kangkung nih. Kalau menurut kalian banyak sekali bibitnya, tenang, ini saya sudah check out lagi di toko orange ya. Jadi kalau kalian ya, inilah apa hebatnya yang suka berkebun ya, pasti check out benih-benih. Dan ini harganya murah banget loh, satu kayak gini tuh 2.000, ada yang 5.000, macam-macam teman-teman. Sampai ada yang kayak gini nih, sawi pagodan. Ini bayam kayaknya. Oke, lanjut. Dulu saya sering pakai bibit yang ini nih, urban farming kemasan rumah tangga. Kenapa saya bilang rumah tangga? Karena ya isinya kayak gini, karena cap panah merah, merek cap panah merah. Ini saya pakai versi rumah tangga karena ada dia yang kemasan warna hijau, itu dia lebih besar. Nah itu biasanya buat petani. Kalau kita rumah tangga pakai yang ini aja. Ini loh isinya cuman 50 seeds teman-teman. Artinya ya ini sudah cukup banyak. Bayangin aja kita punya
3 atau 5 cabai aja sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, apalagi 50. Jadi saya dulu suka banget pakai ini. Dan kenapa? Karena nah ini kalian lihat, ini sudah expired kah? Ini expirednya, oh iya, tanggal 5 bulan 2 2025. Nanti kita akan coba tanam ya, kira-kira apakah masih tumbuh atau tidak. Oh ya, terus fungsinya expired date itu dia ini bagusnya tuh kalau di kemasan pabrik tuh ada kayak gini ya. Buat teman-teman pertanian yang ngerti, komen di bawah ya. Ini ada kemurniannya, max-nya, batch-nya, terus apa kayak rate hidupnya, rate hidup itu kayak kesempatan tumbuhnya itu berapa persen kayak gitu. Atau ya kalau yang tahu boleh deh komen di bawah deh, saya kurang paham masalah beginian. Terus pakai yang kedua, saya jatuh cinta sama mereknya Infarm, karena dulu itu apa ya, dia itu ini lokal, semuanya produk lokal insya Allah. Kalau ini lokal ya, lokal kok insya Allah ya. Jadi ya gimana ya, saya dulu suka yang kemasan pabrikan gitu. Terus ini dia lebih sedikit isinya, jadi saya pindah yang ke sini. Tapi ini cinta pertama saya, ini cinta kedua saya kayak gitu. Ini ada tomat, ini juga expired date-nya sudah lewat. Karena dulu saya pindah-pindah teman-teman, jadi memang kesempatan kebunnya baru bisa sekarang yang bener-bener ya. Ini expired date-nya 10 Juli 2024. Beberapa masih bisa hidup tapi tidak optimal, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba ya. Nah ini yang kemasan kedua adalah merek Infarm. Lalu cinta ketiga saya lagi nggak ya, wah ini masih ada Infarm juga, jatuh pada benih seribuan. Kenapa saya pakai benih seribuan? Karena dia harganya lebih murah, logikanya lebih murah karena dia kemasan repack seperti ini. Jadi cuman isinya 20, 10 kayak gitu. Kalau yang ini kan dia masih puluhan ya, 50 atau berapa. Nah kalau yang ini tuh saya dengan beli yang segini aja, saya tuh bisa dapet banyak sekali tanaman. Nih ya, contohnya ini masih segel tuh, ada banyak banget teman-teman. Coba yang kita sudah buka ya. Jadi paketnya juga berbeda-beda, ada yang 25 macam benih sayuran pemula, sampai banyak. Ada yang 5 macam benih sayuran 30 panen. Ya memang isinya sayuran-sayuran aja. Oke. Ya kita keprengin isinya kenikir. Nah, kita coba cari yang masih utuh ya. Kayak ini nih, nah paket 50 benih sayuran 25 macam pemula kayak gini loh teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ada banyak sekali macamnya tuh. Ada kacang panjang, terus cabai rawit, hibrida tuh beda ya sama yang biasa ya. Saya kesini sini nih, seledri, nanti saya akan coba tanam seledri ya, semoga berhasil. Terus ada kemangi, masya Allah. Nah ini dia. Terus sisanya ya saya beli yang online, semua ini saya beli online loh. Saya beli online, sisanya ya sama sih kayak repack-repackan yang di toko-toko online lainnya. Tapi biasanya saya beli, kayak ini tuh saya beli di satu toko online yang lain, dan hasilnya memang tumbuh sih. Cuman saya masih belum bisa numbuhin bayam sama seledri. Nah, kenapa? Karena entah bayam itu apa saya expired ya, sering dapat benihnya. Kualitas benih itu nomor 1 loh teman-teman. Jadi kalian jangan salah pilih benih kalau mau tanaman kalian tuh berhasil. Terus kenapa harus beli benih yang di tempat kualitas? Karena dia bakal tahan sama penyakit. Jadi gak gampang keriting, gak gampang layu. Nah, karena punya daya tahannya masing-masing gitu. Nah, ini dia ya. Terus kenapa saya jarang semai kayak buncis kacang panjang di kebun? Karena sering dimakan burung bibitnya. Saya tuh heran banget tuh sama hewan predator di rumah saya tuh. Kalau masih kecil kayak gini dimakan burung, tapi kalau udah besar dimakan tikus. Jadi ya
ya udahlah, saya akan coba tanam sebisanya aja daripada saya stres. Nah ini bibit yang saya hasilkan sendiri ada 2, yaitu kenikir saya baru bisa hasilkan, dan bayam. Ini bayam besar, bayam raja atau apa ya kalian nyebutnya, ya kayak gitulah. Dan ini dia teman-teman hasil benih saya. Masih banyak PR yang belum saya tanam, insya Allah lah pelan-pelan ya, karena sambil ngasuh 2 anak balita ya. Jadi mohon maaf kalau emang masih belum maksimal. Dan sekian video saya pada kali ini. Pada kali ini saya ngambil take video masih pagi sih, jadi agak-agak nge-lag gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel saya. Biar kalian tahu saya pakainya apa. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.